Makna la ilaha illallah, makna kalimat tauhid. Maknahu la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah. Ya, berhak itu yang hak, yang benar. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat ilah itu artinya adalah sesembahan, segala sesuatu yang disembah. Dan yang disembah itu banyak. Yang disembah itu banyak. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah gunung, ada yang menyembah lautan, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah dirinya sendiri. Nanti sampean kalau pergi ke India itu lebih banyak lagi. Nah, di India sesembahan jauh lebih banyak. Ada ratusan ribu sesembahan di negeri India. Terakhir itu saya mendengar ada videonya di YouTube, ada orang India yang menyembah Donald Trump. Nanti lihat di YouTube itu ada. Jadi dia menyembah siapa? Menyembah Donald Trump. Jadi itu berarti dia itu semua ilah, iya. Itu semua adalah ilah. Itu semua adalah ma'bud. Ma'bud itu artinya yang disembah. Apapun yang disembah namanya ma'bud. Kalau yang disembah ridho namanya togut. Jadi togut itu adalah yang disembah selain Allah dan dia ridho untuk disembah. Itu namanya togut. Ya, tapi kalau yang disembah itu benda-benda yang tidak punya akal pikiran, pohon atau nyembah sapi, itu namanya ma'bud. Jadi namanya ma'bud yang disembah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan bihaqqin yang benar untuk disembah illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fiha nafyul ilahiyyati an ghairillahi wa isbatuha lillah wahdahu. Ini kalimat ini mengandung apa? Mengandung penafian semua bentuk ketuhanan dari selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian menetapkannya hanya untuk Allah taala. Jadi ini namanya nafyu wal isbat. Nafyu itu artinya menghapuskan, nafyu itu artinya menghilangkan, meniadakan. Kemudian mengisbat, isbat itu artinya adalah menetapkan dengan cara mengecualikan. Jadi menghapuskan, menafikan semua Tuhan, kemudian menetapkan ketuhanan itu hanya untuk satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kalimat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pintu kunci surga. Kunci surga ini adalah kalimat la ilaha illallah, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kunci dari pintu surga, kunci surga itu miftahul jannah wa la ilaha illallah. Dan hal pertama yang wajib dilakukan oleh seseorang muslim untuk terhadap kalimat la ilaha illallah adalah apa? Adalah mengilmuinya. Kewajiban pertama seorang muslim terhadap kalimat la ilaha illallah adalah mengilmuinya. Mengilmuinya itu artinya mengetahui apa-apa saja, konsekuensi apa saja yang terjadi atau yang menyertai kalimat la ilaha illallah ini. Konsekuensi apa saja yang menyertai kalimat la ilaha illallah ini. Allah Subhanahu wa taala mengenai hal ini berfirman di surat Muhammad. Allah taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu artinya ilmuilah itu ya ketahuilah. Jadi sebenarnya kalimat ketahuilah itu sepertinya kurang pas ya, karena maknanya kurang mendalam. Jadi terjemahan yang
yang serius, terjemahan yang benar adalah fa'lam, artinya adalah ilmuilah. Ilmuilah. Apa yang harus diilmui? Annahu la ilaha illallah. Ilmuilah bahwasanya tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi ya, kewajiban pertama seorang muslim adalah mengilmui kalimat la ilaha illallah. Apa saja sih kalimat la ilaha illallah itu, apa saja konsekuensinya? Karena ketika seseorang, karena semua kalimat itu ada konsekuensinya. Setiap pernyataan itu pasti punya konsekuensi. Kalau konsekuensi itu tidak dijalankan, maka kalimat tadi adalah kalimat dusta. Jadi semua perkataan, pernyataan, semua klaim itu punya konsekuensi. Ketika konsekuensi itu dijalankan, maka itu dia benar dengan klaim dia. Tapi kalau konsekuensi tidak dijalankan, konsekuensi atas sebuah omongan tidak dijalankan, itu namanya dusta. Misalnya jual beli, Mas, saya jual motor ini ke kamu, gitu kan. Maka orang tadi mengatakan, oh iya saya terima. Berapa harganya? Harganya 15 juta. Oh, ini duitnya. Oke, saya terima ya. Saya terima. Tapi motornya sama penjual dibawa pulang. Dibawa balik lagi. Nah, ini kan artinya dusta. Karena konsekuensi jual beli itu kan pindah barang, pindah uang. Penjual memindahkan barang ke pembeli, pembeli memindahkan uang ke penjual. Jual beli itu kan konsekuensinya perpindahan kepemilikan barang. Itu konsekuensinya. Ya, kalau orang menjual barangnya dikasih, kemudian duitnya dikasih, tapi barangnya ditarik lagi, duitnya nggak dikembalikan. Nah, itu kan namanya maling, namanya merampok, namanya dusta. Ya, karena dia tidak menjalankan konsekuensi dari omongan jual beli itu. Ada orang mengatakan, mengklaim, oh saya ini TNI, saya ini adalah tentara, anggota TNI. Artinya itu kan klaim. Nah, klaimnya itu harus ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau ditanya mana kartu anggotamu, dia pasti bisa ngasih. Kamu dinas di mana? Ketika ditanya kamu dinas di mana, dia bisa jawab. Itu kan konsekuensi dari omongan. Nah, tapi ketika dia mengklaim, oh saya tentara, gitu kan, ditanya mana kartu anggotamu, nggak bisa ngeluarkan. Ditanya kamu dinas di mana, bingung, gitu kan. Nah, itu kan itu omongan yang tidak sesuai dengan konsekuensi, berarti bohong, itu dusta. Kalimat la ilaha illallah, misalnya kalimat yang lainnya, ini supaya lebih paham lagi. Kalimat aku cinta kamu. Nah, ada suami bilang sama istrinya, aku cinta kamu. Konsekuensi dari omongan ini adalah apa? Adalah si suami tadi pasti akan berusaha membahagiakan istrinya. Tapi kalau dia ngomong aku cinta kamu tiap hari, istrinya digebukin. Nah, itu kan nggak sesuai dengan konsekuensi omongan itu. Artinya omongan itu dusta, omongan itu batil. Jadi sama dengan la ilaha illallah, itu omongan, itu ucapan. Dan ucapan itu punya konsekuensi. Ketika konsekuensi ini dijalankan, berarti dia benar omongannya. Ketika konsekuensi ini tidak dijalankan, ya berarti itu dusta. Nah, banyak orang manusia ini mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mengerti konsekuensinya apa. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi masih berbuat syirik.
mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi dia takutnya sama demit, takutnya sama Nyi Roro Kidul. Kalimat la ilaha illallah tetapi kalau malam Jumat masih bikin sesajen kembang-kembang gitu kan. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tidak menjalankan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Kenapa mereka banyak yang tidak menjalankan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah? Jawabannya karena enggak ngaji. Karena tidak menuntut ilmu. Karena tidak nuntut ilmu, maka tidak tahu konsekuensi kalimat la ilaha illallah itu apa. Jadi makanya kewajiban pertama seseorang terhadap kalimat la ilaha illallah itu adalah mengilmuinya. Ini kalimat apa toh? Konsekuensinya apa? Saya kalau sudah ngomong seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Gitu. Gitu. Makanya tadi Allah Azza wa Jalla berfirman fa'lam itu artinya ilmuilah annahu la ilaha illallah, bahwasanya itu bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemarin saya waktu lagi takziah, lagi ikut memakamkan jenazah itu kan, ada tukang gali kubur. Saya dengar, saya lagi memakamkan jenazah, di belakang itu ada barisan tukang gali kubur. Nah itu saya dengar percakapannya unik. Tadinya saya khusyuk, tapi karena mereka ngobrol jadinya saya dengar ucapan mereka. Tapi itu sebenarnya kurang beradab. Kalau lagi memakamkan jenazah itu diharapkan semuanya khusyuk, nggak ada yang ngobrol. Itulah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka ngobrol, temennya bilang, saya punya masalah ini gini. Dia ada barangnya hilang gitu. Ada barang dia yang hilang, entah cincin atau dompet atau apa gitu. Nah, temennya lagi mengatakan, ya wes engkau datang ke Mbah Fulan. Mbah Fulan itu artinya Mbah Fulan itu dukun. Nah, dukun yang nanya itu barang hilang di mana gitu kan. Terus ada temennya yang nimpali, temennya ini waras gitu. Lah kowe iki datang toko yang dukun, datang ke dukun, ya selama ini sholat mungkin ngendi sih gitu. Sholatmu ini, kamu selama ini sholat terus datang ke dukun, itu kamu sholat itu fungsinya apa gitu kan. Kamu selama ini tahlilan gitu. Selama ini tahlil ngucap la ilaha illallah, tahlilan tuh datang ke orang pinter tuh, tahlilmu di mana gitu. Jadi orang ini waras. Kenapa? Karena di antara konsekuensi la ilaha illallah itu adalah apa? Adalah meninggalkan perdukunan, meninggalkan semua bentuk klinik, meninggalkan semua bentuk hal-hal yang mengtakzim selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama adalah mengilmui kalimat la ilaha illallah. Nah, apa yang terjadi apabila seseorang itu mengilmui kalimat la ilaha illallah? Maka yang terjadi dia akan tahu jalan menuju surga. Akan tahu jalan menuju surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai hal ini, man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhalal jannah. Nabi di hadis sahih riwayat Imam Ahmad, man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhalal jannah. Siapapun yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mukhlisan itu artinya dalam kondisi ikhlas. Dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Nah, para ulama mentafsirkan mukhlis di sini artinya apa? Mengucapkan la ilaha illallah dalam kondisi dia mukhlis, dalam kondisi dia ikhlas dengan kalimat ini.
Maka para ulama menjelaskan bahwasanya kalimat mukhlis definisinya adalah orang ini telah melakukan 3 hal. Jadi ada 3 hal yang apabila dilakukan maka ini menandakan bahwasanya orang ini adalah orang yang mukhlis, orang yang ikhlas, benar-benar ikhlas ketika mengucapkan la ilaha illallah. Yang pertama adalah an yafhamaha, memahami maknanya. Memahami makna kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana kita sebutkan tadi, itu adalah kewajiban pertama seseorang terhadap la ilaha illallah. Yang kedua adalah al-amalu biha, mengamalkannya, mengamalkan konsekuensinya. Yang ketiga adalah an yad'uwa ilaiha, mengajak orang lain untuk mengamalkan la ilaha illallah ini, mengajak orang lain untuk mengamalkan la ilaha illallah. Jadi merekomendasikan kalimat ini kepada orang lain. Nah, itu adalah definisi mukhlis, orang yang ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah. Jadi yang pertama adalah mengilmuinya, karena tidak mungkin seseorang itu bisa tulus kecuali dengan ilmu. Tidak ada satupun orang yang bisa tulus dalam mengucapkan la ilaha illallah kecuali dia tahu itu konsekuensinya apa. Itu konsekuensinya apa? Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Jadi ada hal-hal yang harus dilakukan ketika dia itu mengucapkan la ilaha illallah. Yang ketiga adalah merekomendasikan, ya, mengajak orang lain. Tapi bahasa sederhananya tuh merekomendasikan. Karena kan sebagian orang tuh kalau disebutkan mendakwahkan, wah ini harus berdakwah, saya bukan ustadz. Ya sebenarnya nggak harus ustadz, ya. Mendakwahkan, dakwah itu ada 2 macam, ada mengajar, ada mengajak. Kalau mengajar itu tidak boleh dilakukan kecuali oleh ustadz, oleh orang yang berilmu, mengajar. Kalau mengajak, nah itu tugas semua orang, baik yang ustadz maupun non ustadz. Itu mengajak, itu tugas semua orang. Nah ini yad'u, yaitu mengajak orang lain, ya, mendakwahkan orang lain, artinya mengajak orang lain, merekomendasikan orang lain untuk mengamalkan la ilaha illallah. Karena tidak mungkin orang yang mukhlis itu merekomendasikan selain ajaran Islam kepada orang lain. Itu nggak mungkin, tidak mungkin orang yang mukhlis itu merekomendasikan ajaran selain ajaran Islam. Karena jemaah, kita sudah bahas pada pertemuan keberapa itu bahwasanya agama Islam ini adalah ajaran hidup yang paket komplit. Ajaran Islam ini adalah ajaran hidup yang paket komplit, semuanya komplit, semua sudah ada dalam Islam. Dari mulai yang sederhana dari mulai ajaran yang sederhana sampai ajaran yang yang susah, yang besar. Dari mulai tata cara pakai sendal sampai tata cara mengatur negara, semua sudah ada dalam Islam. Tinggal diikuti, tidak perlu inovasi, tidak perlu renovasi. Tidak perlu ikuti, cuma tinggal diikuti saja. Nah, orang yang mukhlis ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, maka ketika dia merekomendasikan sesuatu kepada orang lain, pasti yang direkomendasikan adalah apa? Adalah ajaran Islam. Ketika ada curhat, ada orang lain curhat sama dia, mas aku kok ngene. Nah itu orang yang mukhlis mengucapkan la ilaha illallah pasti akan memberikan jawaban sesuai dengan apa? Sesuai dengan aturannya Allah Subhanahu wa taala.
Mas aku kok uripku kok ngene ya, hidup saya kok begini ya. Nanti ketika saya diucurhati seperti itu, yang dia rekomendasikan adalah cara menghilangkan masalah sesuai dengan aturannya Allah Subhanahu wa taala. Mas aku pegatan karo sapa? Karo pacarku. habis putus dari habis putus sama pacarku, Mas. Piye iki, Mas? Piye? Nah, dari sini maka dia pasti akan merekomendasikan ajaran siapa? Ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Ngene lho le. Gitu. Pacaran itu tidak boleh dalam Islam. Gitu. Makanya karena pacaran tuh pasti akan bikin masalah banyak sekali. Dan itu akan merusak pernikahan. Udah gini. Allah Taala bilang begini. Nah, itu jadi pasti yang dia rekomendasikan adalah ajarannya Allah Subhanahu wa taala, bukan ajaran orang lain. Nah, itu diantara maknanya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ammihi Abi Thalib hina hadrahul wafah. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya Abi Thalib sebelum beliau wafat. Jadi kalimat yang diajak, yang direkomendasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya Abi Thalib adalah La ilaha illallah. Jadi dalam sebuah hadis yang sahih dari Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Abu Thalib itu meninggal, Nabi SAW berkata kepada beliau, kepada pamannya ini yang tercinta, ya pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimatun uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Nanti kalimat ini adalah kalimat yang nanti akan uhajulaka biha indallah, yang aku bisa membelamu dengan kalimat ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang akan menjadi bahan pembelaanku untuk kamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika beliau mengucapkan hal tersebut, itu orang-orang di grup samping, yaitu Abu Jahal juga Abu Lahab, itu bertanya, ya Aba Talib, atakrahu millata Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apakah kamu tuh sudah hendak suka dengan agamanya Abdul Muttalib? Nah, Nabi SAW mengulangi lagi. Jadi ketika Abu Talib itu wafat, itu di kiri dan kanan beliau berkumpul dua kelompok. Pertama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua adalah kelompok orang-orang musyrik. Rasul SAW mengajak beliau Abu Thalib ini untuk masuk Islam, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kelompoknya orang-orang musyrik, itu ngompor-ngompori supaya tetap berada di agamanya orang-orang jahiliyah. Maka ditanya lagi kedua kalinya, ya Abu Thalib, ya qul la ilaha illallah kalimatun uhajulaka biha indallah. Ucapkan la ilaha illallah supaya saya bisa membela engkau nanti di hadapan Allah. Kata yang grupnya musyrikin, kamu udah nggak suka tuh kamu sama agamanya Abdul Muttalib. Maka Nabi SAW untuk ketiga kalinya merekomendasikan, mengajak, ya tolonglah paman, ucapkan la ilaha illallah ini kalimat supaya saya bisa membela engkau di hadapan Allah. Kata orang-orang musyrik tadi, kamu sudah tidak suka toh sama agamanya Abdul Muttalib. Nah, gitu kan. Maka kalimat yang terakhir adalah apa? Adalah aba an yaqulah la ilaha illallah. Si Abu Thalib itu enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Tahu nggak alasannya Abu Thalib ini, pamannya Rasulullah? Abu Thalib yang selama ini membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selama ini menjadi benteng pertahanan pertama bagi Nabi SAW dari gangguannya orang-orang musyrik. Apa yang membuat beliau itu enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah, padahal beliau sudah berjuang bersama Nabi SAW? Maka ternyata sebabnya cuma satu. Sebabnya adalah
adalah perkewuh. Sebabnya Abu Thalib itu tidak masuk Islam adalah perkewuh. Perkewuh sama siapa? Sama orang-orang musyrik. Bismillah. Jadi Abu Thalib itu pernah melantunkan sebuah syair. Ini bunyi syairnya begini. Ada lima baris syair. Dia mengatakan, wallahi lan yasilu ilaika bijam'ihim hatta wassada fit turabi dafina. Si Abu Thalib tadi mengatakan, demi Allah mereka tidak akan bisa mengganggumu Muhammad dengan semua yang mereka miliki sampai aku di wassada fit turab, sampai aku berkalang tanah dikubur di dalam kuburan. Artinya aku akan membelamu dari mereka sampai aku mati, itu kan. Fasda bi amrika ma alaika ghadadah. Silahkan engkau silahkan lakukan sesukamu. Lakukan apa yang kau suka wahai Muhammad tanpa ada rasa takut. Wabshir bidzaka wa qarra minhu uyuna. Tenang saja, aku yang akan membelamu. Wa da'autani wa za'amta annaka nasihun. Dan engkau wahai Muhammad mengajakku untuk kepada agamamu, dan engkau adalah orang yang nasih itu artinya yang jujur. Walaqad sadaqta wa kunta samma amina. Dan engkau memang benar, engkau jujur dalam perkataanmu, dan memang engkau adalah orang yang amanah. Wa aradta dinan qad alimtu bi annahu. Dan engkau menawarkan aku sebuah agama yang aku tahu bahwasanya agama itu min khairi adyanil bariyati dina, bahwasanya agama itu adalah agama terbaik yang pernah ada bagi manusia. Yang terakhir ini bagian terakhirnya, laulal malamatu au hadzari subbatan lawajadtani samahan bidzaka mubina. Laulal malamah, kalau bukan celaan manusia, au hadzari subbatan, atau aku menghindar supaya tidak dijelek-jelekan oleh mereka, lawajadtani, kamu akan mendapatiku samhan bidzaka mubina, kamu akan mendapatiku akan menerima agamamu dengan senang hati, dengan lapang dada. Jadi di bagian terakhir ini kita bisa paham bahwasanya ternyata yang menghalangi Abu Thalib untuk masuk Islam adalah apa? Adalah perkewuh. Perkewuh sama siapa? Perkewuh sama teman-temannya. Perkewuh sama orang-orang. Karena takut, khawatir nanti dijelek-jelekan, khawatir dicaci maki, khawatir nanti diomong-omongi yang nggak enak. Jadi perkewuh inilah, perasaan perkewuh ini yang menghalangi hidayah. Kenapa Abu Thalib itu perkewuh sama teman-temannya? Kenapa Abu Thalib itu perkewuh kepada orang Quraisy? Jawabannya karena selama ini Abu Thalib itu masih berteman dengan mereka. Abu Thalib itu masih berteman dengan mereka. Iya, Abu Thalib itu posisinya bertentangan dengan mereka. Abu Thalib itu Sayyidu Mekah. Abu Thalib itu adalah pemimpin kota Mekah. Nah, tapi dia berbeda pendapat, berbeda pandangan dengan orang-orang ini, dengan orang-orang Mekah yang lainnya. Tapi orang-orang masih menganggap Abu Thalib sebagai pemimpin. Sehingga ketika Nabi SAW melakukan apapun, tidak ada yang berani untuk mengganggu Nabi SAW. Kenapa? Abu Thalib itu masih dipandang sebagai pemimpin. Dan Abu Thalib itu meskipun beliau berseberangan dengan kaum Quraisy, tapi beliau masih duduk-duduk sama mereka. Beliau masih kongko-kongko sama mereka. Artinya mereka masih bersahabat, masih duduk bareng, gitu kan. Tapi kalau di luar majelis mereka, ya Abu Thalib membela Nabi SAW bertentangan dengan mereka. Nah,
Nah, karena hal inilah, karena berteman dengan mereka inilah yang membuat Abu Thalib itu punya rasa perkewuh. Karena mereka itu selama ini menghormati Abu Thalib karena beliau masih berada di agamanya Abdul Muthalib, agama jahiliyah. Tapi ketika Abu Thalib sudah tidak dalam agama jahiliyah, mereka tidak akan menghormati Abu Thalib. Nah, maka dari sini timbul perasaan ingin menjaga keakraban dengan mereka, ingin menjaga hubungan baik dengan mereka. Timbullah di sini rasa perkewuh. Kalau bukan karena aku takut dicaci maki wahai Muhammad, maka engkau akan dapati aku sebagai orang yang menerima agamamu dengan lapang dada. Nah, di sini kita bisa paham betapa bahayanya duduk-duduk dengan kawan yang jelek, duduk-duduk dengan kawan yang buruk. Ini kita bisa paham betapa bahayanya bersahabat dengan orang-orang yang buruk, ahlus su'. Meskipun kita ini tidak sama dengan mereka, ada orang-orang yang akhlaknya buruk. Kita duduk-duduk sama mereka, kita bersahabat dengan mereka. Ketika kita bersahabat dengan mereka, maka pasti nanti kita akan punya rasa perkewuh, ingin menjaga perasaan mereka. Yang musibahnya adalah apa? Musibahnya ketika menjaga perasaan ini harus mengorbankan agama. Nah, di situ musibahnya, menjaga perasaan mereka dengan cara mengorbankan agama. Nah, itu musibah. Karena ada orang yang sudah hijrah, sudah taubat, tapi masih ngakrab dengan orang-orang yang jelek. Nah, akhirnya mereka itu punya budaya, semuanya itu kalau sudah sedang ada acara ulang tahun, nah, mereka datang dan mereka pasti akan minum minuman keras yang disuguhkan sama orang yang ulang tahun. Siapa yang minum minuman keras dari yang disuguhkan oleh orang yang ulang tahun itu tanda kalau dia tuh respect. Itu tanda penghormatan. Nah, itu adalah tanda hubungan yang baik. Nah, musibahnya ketika dia datang ke situ, nah, itu musibah sudah, itu kan. Dia nggak mau terima. Ini kalau cangkir minuman keras ini saya tolak, nanti dia tersinggung. Tapi kalau saya minum ini nanti haram, terus gimana ya? Wah, itu pergulatan batin di situ. Akhirnya apa? Nggak kuat imannya, minum, itu kan. Itu bahayanya bergaul bersahabat dengan sahabat yang buruk. Nanti bergaul bersahabat dengan sahabat yang buruk tuh itu menyebabkan kita akan berada pada sebuah posisi di mana kita mengorbankan agama demi menjaga hubungan baik dengan dia. Dalam kata lain, perkewuh. Makanya jangan bersahabat dengan orang-orang buruk. Berkenalan boleh, tapi bersahabat jangan. Itu tolong bedakan dua hal ini. Berkenalan boleh, kenalan boleh. Oh ini fulan, oh ini fulan. Tapi jangan bersahabat. Bersahabat itu artinya ngakrapi, akrab sekali dengan mereka. Akrab setiap hari duduk sama mereka. Itu ngakrapi. Dan itu bahaya. Kalau cuma kenalan, iya. Nabi SAW itu banyak kenalannya, orang-orang non-muslim, orang-orang Yahudi. Kenal gitu. Saya pun juga banyak kenalan saya, orang-orang Katolik, orang-orang Nasrani, bahkan ada yang Hindu juga. sekedar kenal. Ya, sekedar rekan, teman bisnis, teman apa, gitu kan. Tapi untuk bersahabat tidak. Makanya ketika datang acara Natal, saya tidak ragu-ragu untuk menolak undangan mereka. Kenapa? Karena saya cuma kenal mereka, tapi nggak bersahabat dengan mereka. Tapi akhirnya mereka juga paham, oh ini Ustadz ini si Rizky ini jadi Ustadz, tidak akan mengucapkan kalimat Natal, gitu ya. Sudah paham mereka semuanya. Jadi hati-hati ketika bersahabat. Ya pastikan yang disahabati itu adalah orang yang baik.
Nabi SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, almar'u ala dini khalilihi, manusia itu agamanya bergantung dengan temannya. Temannya baik, agamanya baik; temannya buruk, agamanya buruk. Falyandur ahadukum man yakhaluhu, silahkan perhatikan setiap kalian siapa saja yang jadi sahabatnya, pastikan sahabatnya baik. Tadi kita mulai kajian jam 6:10 kalau nggak salah, jadi kita akan selesai jam 7:10. Nah, wa baqiya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini itu di Mekah untuk mendakwahkan selama 13 tahun untuk mendakwahkan kalimat ini. Kemudian yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah kalimat la ilaha illallah itu disertai dengan pasangannya. Apa tuh pasangannya? Muhammadun Rasulullah. Jadi la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi dan ini adalah dua kalimat yang bergandengan. Apa konsekuensi dari kalimat Muhammadun Rasulullah? Konsekuensi dari kalimat Muhammad Rasulullah itu ada 3. Konsekuensi dari kalimat Muhammad Rasulullah itu ada 3. Yang pertama adalah tasdiquhu fima amar, yaitu membenarkan semua yang dikabarkan oleh beliau, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tarkuhu fima naha anhu wa zajar, dan meninggalkan semua yang beliau larang. Itu yang kedua. Jadi konsekuensi pertama dari Muhammad Rasulullah, kalimat syahadatul Muhammadiyah, syahadatul risalah, adalah pertama tadi apa? Tasdiquhu fi ma'amar, membenarkan semua yang membenarkan semua perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tasdiquhu fi ma'akhbar wa tarku manaha anhu wa zajar, dan meninggalkan semua yang beliau larang. Yang ketiga, dan ini yang paling penting, apa itu? Wa an la yu'badallahu illa bima syara'. Yang ketiga adalah tidak la yu'badallah, tidak menghamba kepada Allah illa bima syara', kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Nah, ini yang paling 3 ini. Yang nomor 3 yang paling penting. Jadi yang pertama itu mengikuti perintah beliau. Semua perintah dan semua kabar itu kita benarkan. Semua larangan kita tinggalkan. Yang ketiga adalah menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan syariat beliau. Jadi tidak boleh seseorang beribadah kepada Allah selain dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kedua ini mengharuskan seorang muslim untuk mutabaah, untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalimat yang pertama tadi, kalimat la ilaha illallah, itu mengharuskan seorang muslim untuk ikhlas, memurnikan ibadah, memurnikan niat untuk Allah Azza wa Jalla. Yang kalau syahadat yang kedua ini, syahadatul risalah, itu memurnikan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak membuat hal yang baru, tidak bikin acara sendiri yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dan ini yang banyak yang tidak dipahami oleh para masyarakat, bahwasanya menyembah Allah Ta'ala itu tidak boleh dilakukan kecuali dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliaulah yang Rasul. Rasul itu apa? Rasul itu kan utusan. Rasul dari kata risalah. Rasul itu kan utusannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya
beliau itu yang menjelaskan kepada kita semuanya hal-hal yang Allah Ta'ala inginkan. Sebagaimana seorang raja itu ketika dia mengutus utusannya kepada rakyatnya, maka yang harus dipatuhi rakyatnya yang mana? Yaitu rasulnya raja itu. Raja mengirim utusannya bilang begini, yaitu rakyat harus taat. Dan yang ditaati adalah si rasulnya itu, utusannya raja itu. Karena dia adalah pemimpin kita, dan pemimpin kita mengutus itu dia kepada kita, sehingga kita ikuti pemimpin itu, kita ikuti rasul itu. Walillahil mathalul a'la, dan Allah Azza wa Jalla itu mengutus rasulnya kepada kita, menjelaskan kepada kita tentang hal-hal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala inginnya apa? Allah Ta'ala inginnya kita begini, kita jangan begini. Maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah mengikuti rasul itu, supaya kita mengikuti Allah, mematuhi Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman dalam hal ini, wa may yuti'ir rasulah faqad ata Allah, surat An-Nisa. Wa may yuti'ir rasulah, siapa yang mematuhi rasul, faqad ata Allah, maka dia telah taat kepada Allah Ta'ala. Wa man tawalla, siapapun yang berpaling, wa may yuti'ir rasulah faqad ata Allah, wa may yatawalla, siapa yang berpaling, saya lupa ayatnya tuh, alhamdulillah. Baik, maka siapa yang berpaling maka dia telah menyelisihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hal yang pertama harus kita lakukan terhadap kalimat Muhammad Rasulullah adalah apa? Adalah mengilmui, saya lagi mengilmui syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar syariat. Itu tugas pertama seseorang terhadap kalimat Muhammadun Rasulullah. Apa tugasnya? Tugasnya adalah mengilmui syariatnya Rasul. Kalau tadi kan tugas pertama seseorang terhadap la ilaha illallah mengilmui konsekuensinya. Kalau sekarang Muhammadur Rasulullah, tugas pertamanya apa? Mengilmui syariatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Artinya harus belajar. Artinya apa? Artinya harus ngaji. Harus ngaji. Loh, bagaimana kita mau mengikuti syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita nggak tahu syariatnya apa? Sedangkan syariat tuh nggak bisa bikin-bikin. Syariat itu nggak bisa, oh menurut saya baik. Siapa bilang itu baik, gitu kan. Menurut saya salaman sama lawan jenis itu baik. Kenapa? Mempererat hubungan sesama muslim dan muslimat. Itu baik nggak? Baik. Itu baik nggak? Iya, teorinya baik. Tapi apakah sesuai dengan syariat Nabi SAW? Tidak sesuai. Itu kan. Oh, menurut saya sujud kepada orang tua tidak apa-apa. Itu sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua yang membesarkan kita. Kita sujud kepada orang tua. Itu teorinya baik nggak? Baik. Tapi apakah itu sesuai dengan syariat Nabi SAW? Tidak sesuai. Jadi syariat itu tidak bisa bikin-bikin. Maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah belajar syariat Nabi Muhammad SAW. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita cukup sampai di sini dan kita buka sesi tanya jawab. Sudah banyak ini catanya. Ya Ustaz. Assalamualaikum. Afan Ustaz. Bagaimana cara bertaubat seseorang yang dulu pernah datang ke dukun dan pada saat itu belum tahu atau belum belajar, apakah hal tersebut termasuk dosa? Barakallahu fiikum. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bahas pada pembatal keislaman yang nomor 7 ya, atas hal ini. Jadi nomor 9 kalau nggak salah. Jadi Ustaz, orang yang terjatuh ke dalam kesalahan
karena tidak tahu, itu dia berdosa atau tidak? Jawabannya dosa. Berdosa. Tetapi apakah dosa ini menyebabkan kekafiran? Itu nanti dulu. Itu nanti dulu. Orang yang berbuat dosa, itu kan, karena dia tidak tahu, tapi tidak tahunya ini itu karena dia itu berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, ya maka dia itu dosa yang menyebabkan naudzubillahi taala kafir, karena berpaling dari syariat Allah taala itu adalah salah satu sebab kekafiran. Itu kita sudah bahas ya pada pertanyaan yang kemarin tuh, membatal keislaman yang ke-9 atau yang ke-10 itu, saya lupa. Ya, ibu berpaling dari syariat Allah taala, jadi tidak mau, emoh. Belajar agama anti, ya itu membuat seseorang terjatuh dalam kekafiran. Tetapi ketika dia itu terjatuh dalam kesalahannya ini karena memang murni tidak tahu. Jadi dia tidak tahu itu karena belum sampai ilmu kepada dia, bukan karena dia tidak suka dengan agama, tapi karena ilmu itu belum sampai kepada dia. Nah, maka dia berdosa, tapi tidak menyebabkan kepada kekafiran, gitu kan. Belum tahu kalau ini salah, dia tiap hari sholat, tiap hari menjalankan syariat, tetapi belum tahu kalau ke dukun tuh tidak boleh, gitu kan. Ada nggak seperti itu? Banyak, gitu kan, banyak. Jadi saking jauhnya masyarakat dari ilmu itu, sampai hal-hal yang esensi itu tidak ngerti caranya, Jadi orang seperti ini berdosa nggak Ustadz? Berdosa. Tetapi apakah terjatuh dalam kekafiran? Tidak, itu kan. Maka orang yang bedanya apa Ustadz? Yang pertama, yang kedua tadi. Kalau yang pertama tadi itu harus ngulang syahadat itu. Nah, ya, karena dia ulangi syahadatnya itu. Karena dia sudah berpaling dari agama, tidak suka dengan agama Islam, sehingga kesalahan dia itu membuat berpaling dari agama Islam itu menyebabkan kekafiran. Adapun yang kedua tadi, yang karena dia berbuat syirik karena tidak tahu, maka tidak perlu mengulang syahadatnya. Dia harus harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah diampuni Ustaz? Diampuni kalau dia bertaubat. Pasti diampuni. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya banyak sekali. Lah itu para sahabat itu kan dulu musyrik semuanya, kecuali beberapa orang saja. Semuanya musyrik mereka. Bahkan dulu mereka memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang memukul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu kan. Bahkan ada yang menghina Nabi Muhammad SAW, bukan hanya sekedar berbuat syirik plus memerangi Nabi. Tetapi apa yang Nabi SAW lakukan? Nabi SAW menawari mereka jalan taubat, sehingga mereka bertaubat. Jadi tidak ada satupun yang bisa menghalangi seseorang dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terlanjur tadi berbuat salah, gimana Ustaz? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Amr bin As. Amr bin As itu kan beliau dulu salah satu dedengkotnya orang musyrik. Bahkan dosa terbesar beliau itu dulu adalah ketika beliau datang ke Raja Najasyi, ngompor-ngompori Najasyi untuk mengusir orang-orang Islam yang berhijrah ke Habasyah. Itu dosa terbesar beliau ketika itu. Dan ketika beliau masuk Islam, beliau bersama dengan Khalid bin Walid. Dia masuk Islamnya bareng sama Khalid bin Walid, karena memang beliau orang yang satu derajat dengan Khalid bin Walid. Kalau Khalid bin Walid itu pintar perang, Amr bin As pintar diplomasi. Makanya ketika berperang di Syam itu mereka berdua selalu dua-duaan, selalu gandengan itu. Yang nyusun strategi perang Khalid bin Walid, yang urusan diplomasi Amr bin As. Nah, itu ketika Amr bin As itu mau masuk Islam, beliau
mau berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW, menyodorkan tangannya, kemudian tarik lagi, nggak jadi baiat. Maka Nabi SAW bertanya, malaka ya Amr, kenapa Amr kok nggak jadi baiat? Pokoknya ya Rasulullah, beliau teringat dosa-dosanya. Dulu pernah mendatangi Najasyi untuk mengusir orang-orang Islam. Teringat dosa ini, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, saya mau berbaiat masuk Islam, tapi dengan satu syarat. Syaratnya apa? Syaratnya Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa saya yang dulu-dulu, termasuk yang itu, yang waktu itu. Maka Nabi SAW bersabda, ya ama tadri ya ama alimta ya Amr anna islama yajubbu ma qablahu wa anna taubata tajubbu ma qablaha. Tuh, apakah kamu nggak tahu wahai Amr, bahwasanya Islam itu, masuk Islam itu akan menghapuskan yang lalu-lalu, dan bahwasanya taubat itu akan menghapuskan yang kemarin, yang lalu-lalu, gitu kan. Baru beliau masuk Islam. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi seseorang dari taubat, sebesar apapun dosanya. Barakallahu fikum. Sudah ada pertanyaan lagi, Ustaz? Ustaz, apakah Lata, Uzza dan Manat ini apa, berhala-berhalanya kaum kafir Quraisy, itu bisa dikatakan togut? Padahal mereka adalah orang soleh yang seandainya masih hidup mereka tidak ridho disembah. Jadi kita sebutkan di awal tadi kajian, bagi teman-teman yang terlambat, bahwasanya zat togut itu apa? Togut itu adalah sesembahan selain Allah Ta'ala yang dia ridho untuk disembah. Jadi kalau ada orang disembah oleh manusia, orang yang disembah itu senang. Orang yang disembah itu senang untuk disembah, namanya togut. Kalau benda mati atau disembah tapi nggak senang, itu namanya ma'bud, yang sesembahan. Kalau Lata dan Uzza itu togut bukan, Ustaz? Jawabannya bukan. Karena Lata dan Uzza itu tadinya orang soleh, ketika dia meninggal mereka disembah, dibikin kuburannya itu tadinya tuh ditabaruki. Tadinya kuburannya cuma ditabaruk, cari berkah, lama-lama disembah. Ya sama nanti nasibnya itu, ini kalau nggak ada dakwah sunnah itu kuburan-kuburan yang ditabaruki itu lama-lama disembah. Lata, Uzza itu kan tadinya orang-orang soleh. Cuma orang-orang kafir Quraisy itu mau mengambil berkah dari Lata dan Uzza dan Manat dengan cara membuat patungnya. Tadinya patungnya tuh ditabaruki, diambil berkahnya, lama-lama disembah. Sama kayak kuburan-kuburan yang ziarah-ziarah wali itu, itu lama-lama disembah itu. Jadi kalau nggak ada dakwah sunnah, kalau nggak ada dakwah salafi, itu sudah disembah itu. Kalau nggak ada dakwah sunnah jemaah, setiap kelurahan pasti ada kuburan yang disembah. Dan itu yang terjadi di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Setiap kecamatan itu, kelurahan itu ada kuburan walinya dan mereka bikin sesajen di situ. Bagaimana cara mengenal sifat dan nama Allah Ta'ala? Karena ada seorang ustadz yang kadang mentakwil nama dan sifatnya, dan syubhatnya luar biasa. Jadi kaidah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang disebutkan oleh Imam Malik. Imam Malik menyebutkan ketika ditanya tentang istiwa, ya Imam, istiwa itu gimana? Kok Allah tuh beristiwa di atas arsy, itu istiwanya gimana? Maka Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib wasu'alu anhu bid'ah. Imam Malik mengatakan al-istiwa maklum, bersemayam itu maklum, udah diketahui. Bersemayam itu duduk. Duduk itu adalah suatu kalimat yang kita tahu bersama maknanya. Wal kaifu majhul, dan cara duduknya Allah Ta'ala majhul, kita nggak tahu.
wal imanu bihi wajib, dan mengimani bahwasanya Allah duduk di atas arsy itu wajib. Kenapa? Karena Allah Ta'ala yang mengenalkan dirinya kepada kita seperti itu. Wasu'alu anhu bid'ah, dan nanya-nanya detailnya itu bid'ah. Nanya-nanya detail tentang sifat Allah itu bid'ah. Jadi nanya gimana istiwanya, bentuknya seperti apa, itu adalah pertanyaan bid'ah. Jadi 4 kaidah ini apa tuh? Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui asma dan sifatnya, yaitu apa? Yaitu mewakilkan maknanya mengembalikan maknanya kepada bahasa. Allah Ta'ala memperkenalkan dengan bahasa Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ya sudah. Nah, berarti kita mengatakan bahwasanya Ar-Rahman, Allah Ta'ala adalah Ar-Rahman, beristiwa di atas arsy. Yang kedua adalah apa? Dengan al-istiwa maklum, wal kaifu majhul, dengan tidak ngontak-ngatik bagaimana bentuknya, detailnya. Wal imanu bihi wajib, dengan wajib beriman dengan apa yang Allah kabarkan. Wasu'alu anhu bid'ah, dan kita tidak membikin bid'ah dengan mengulik detailnya secara mendalam, karena Allah Ta'ala juga tidak memberikan detail. Allah Azza wa Jalla mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah Ta'ala itu beristiwa di atas arsy. Nah, itu tidak ada detailnya. Allah cuma mengabarkan tersebut, mengabarkan hal tersebut dan tidak memberikan detail. Maka kita tidak usah mendetail-detail dan tidak boleh mendetail-detail. Kenapa? Karena sifat Allah itu hal yang gaib, itu barang gaib. Oke, wallahu taala alam bisawab. Cukup ya pertanyaannya. Oke, di sini ada 6 voucher. 6 voucher dari UD Makmur Tani. Voucher 20 bibit, Masya Allah, 20 bibit lombok, tomat, dan juga terong. Nah, nanti ini bagi siapa ini? Bagi jemaah. Yang pertama siapa? Yang pertama bagi 3 perempuan, 3 laki-laki ya. Bagi yang bisa menjawab pertanyaan ini. Afwan, sebelumnya satu voucher ini bagi ibu tadi yang bertanya tadi. Nah, karena beliau sudah berani bertanya, maka satu voucher itu untuk beliau. Karena dengan keberaniannya beliau bertanya, saya jadi ingat dengan sahabat Ummu Sulaim, innallaha la yastahi minal haq. Allah Ta'ala itu tidak malu-malu terhadap kebenaran. Baik, yang kedua ini bagi yang bisa menjawab pertanyaan tadi. Nah, pertanyaan ini, Afan. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat, yang versi penyederhanaan definisi ulama tadi? Apa tadi? Tauhid asma wa sifat tadi artinya apa? Kita mulai dari ibu-ibu dulu, karena biasanya ibu-ibu jarang jawab. Mentauhidkan Allah dengan nama-nama dan sifatnya. Dia mentauhidkan Allah dengan sifat-sifatnya. Yang artinya apa? Yang artinya kita tidak meyakini bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang berhak mendefinisikan siapa dirinya sebenarnya. Baik, barakallahu fiik. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa hal pertama yang wajib dilakukan seseorang terhadap kalimat la ilaha illallah? Ini buat bapak-bapak. Nggih, Pak. Mengilmuinya, ya, barakallahu fiik, mengilmuinya. Baik, pertanyaan keduanya, dalilnya apa? Apa dalil bahwasanya kewajiban pertama seseorang terhadap la ilaha illallah adalah mengilmuinya? Dalilnya. Nggih, fa'lam annahu la ilaha illallah, mumtaz, di surat Muhammad. Jazakallahu khair. Dan kemudian apa balasan orang yang mengamalkan la ilaha illallah dengan ikhlas? Dengan surga. Dalilnya apa, Pak? Dalilnya masuk surga. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Ini buat ibu-ibu yang terakhir. Bu, apa dalilnya bahwasanya orang yang mengamalkan la ilaha illallah itu
dengan ikhlas itu masuk surga. Dalilnya apa? Pakai bahasa Arab. Nggak ada yang jawab ya. Ada. Dalilnya apa? Ini anu, nggih? Ya kita harus belajar apa namanya, sedikit-sedikit kita ngerti dalil. Nah, karena dalil ini adalah bukti legalitas ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena sebagian orang tuh anti dalil. Sebagian orang tuh anti dalil. Sidik-sidik dalil, sidik-sidik dalil. Padahal dalil itu adalah STNK, ya apa, BPKB, gitu kan. Ya gitu. Sampean mau beli motor, mobil, yang pertama kali ditanya apa? BPKB sama STNK. Kenapa? Karena ini bukti legalitas, bukti bahwasanya mobil ini legal. Mobil ini bukan mobil colongan. Mobil ini bukan mobil selundupan dari Batam. Jadi ada STNK sama BPKB-nya, gitu kan. Ya, sama, dalil itu adalah bukti bahwasanya ajaran ini itu legal, bukan ajaran impor, ajaran susupan dari luar ke Islam. Jadi jangan anti dalil dan jangan ngaji kepada ustadz yang anti dalil. Khawatir nanti sampean dikasih barang selundupan, dikasih barang selundupan dari agama lain dimasukkan ke agama Islam, kok nggak repot nanti. Oke. Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Barakallahu fikum. Nggih, jazakallahu khairan. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk mengamalkan agamanya. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu merahmati kita dan jadikan kita istiqomah di atas jalannya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.